depan SMP 11 tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Saudara juga tidak melihat adanya kejar-kejaran di antara dari SMP 11 sampai ke flyover? Tidak, Pak. Ya. Kemudian di dalam keterangan ini saudara juga mengatakan saudara diajak AF ya, untuk ke Polres. Ya benar, Pak. Betul ya? Betul. Padahal saudara tidak mengetahui peristiwa apapun. Tidak mengetahui sama sekali. Betul ya? Betul. Nah, kemudian saudara mengatakan sesudah sampai di Polres, saudara baru bertemu dengan Rudiana. Saudara diarahkan untuk di BAP atas arahan dari Aib dan Rudiana. Lalu saudara membuat BAP tersebut, betul? Betul, Pak. Nah, kemudian saudara juga menanyakan kenapa Aib berbohong menciptakan cerita seolah-olah ada kejar-kejaran motor, ada timpukan batu dan sebagainya, karena dia apa? Kesal dengan warga sekitar, Pak. Warga sekitar ya, yang tanggal 25 Agustus 2016 datang menggerebek rumahnya. Betul ya? Betul, Pak. Lalu saudara pernah mendapatkan panggilan sidang ya? Pernah, Pak. Pernah ya? Pernah. Lalu diarahkan saudara telepon bersama dengan Aib ya? Berdua saja. Berdua saja, Pak. Tidak ada orang lain. Tidak ada. Lalu saudara ada keluar tempat kerja di tanggal 27 Agustus 2016 di atas jam 6. Kurang lebih jam 7 lebih, Pak. Jam 7 lebih. Kemana saudara? Ke warung Madura, Pak. Ke warung Madura. Apa yang saudara lakukan di warung Madura? Saya membeli rokok, Pak, sama kopi. Sendiri atau bersama dengan Aib? Bersama dengan Aib, bukan, Pak, naik motor. Naik motor. Pakai helm? Enggak, pakai motor Aib, Pak. Pakai motor Aib. Berapa lama di warung Madura? Sebentar, Pak, kurang lebih ya 2 menit 1 menit, Pak, beli rokok sama kopi doang. Saset kopinya juga. Sesudah itu saudara langsung pulang lagi ke cucian, Pak. langsung pulang lagi ke cucian. Saudara melihat ada gelombolan atau ada orang yang nongkrong di depan SMP 11? Tidak ada sama sekali, Pak. Berapa jauh kira-kira dari warung Madura ke SMP 11? Kurang lebih 120 meter ada, Pak. Kalau saudara berdiri di warung Madura, kira-kira melihat ke arah SMP 11, apakah terlihat? Tidak terlihat, Pak. Apalagi itu malam hari, kondisi lampu gelap. Tidak terlihat ya? Tidak terlihat. Jadi saudara tidak mungkin bisa melihat ada yang nongkrong atau tidak nongkrong di depan SMP 11? Tidak mungkin juga, Pak. Posisinya kan agak menikung, Pak. Agak menikung ya? Jadi tidak terlihat ya? Tidak kelihatan dari warung Madura? Iya, Pak. Tidak. Hebat aja bisa melihat, Pak. Jadi saudara bersama dengan Aib? Ya. Dari situ saudara kembali ke cucian mobil, Pak. Ke tempat cucian mobil. Ya. Lalu oke kawan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini saya akan meng-up terus ya sidang 7 terpidana PK atau peninjauan kembali dengan saksi DD sampai semua terpidana bebas. Saya akan terus mengupload terus dan sampai Rudiana dihukum mati, tembak kepalanya di Pulau Nusa Kambangan. Bikin geram aja itu Aib Rudiana dan begundal-begundalnya itu ya. Jadi kesaksian DD menjelaskan bahwa meskipun dia ada di tempat kejadian dan ikut serta dalam pemeriksaan, tapi dia secara detail tidak membaca BAP secara detail, tidak membaca BAP, hanya sekilas. Dia menandatangani BAP itu hanya karena paksaan dan ketidakenakannya, karena didesak oleh Aib Rudiana dan oknum-oknum polisi bejat yang ada di Polres Cirebon di waktu itu. Dan Dede juga menambahkan bahwa dirinya hanya mengetahui beberapa aspek dari kejadian tersebut, tapi dia tidak mengetahui seperti ada kelompok orang, pengejaran, pelemparan dan lain-lain. Dede tidak mengetahui. Itu hanya cerita atau dendam si AF kepada kelompok atau geng kuli bangunan, bukan geng motor. Lanjut ya. saudara, saya sebelum melanjutkan pertanyaan yang lain ya, saudara tadi sudah bersumpah untuk menyerahkan novum ya. Kami ini betul ya, yang kopiannya masih ada di kami ya. Siap. Ini betul ya. Ya, betul. Kami minta saudara untuk saksi membacakan dahulu isi novum ini, majelis yang mulia. Ini supaya bisa dibacakan. Ya. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Dede Riswanto, tempat tanggal lahir Cirebon 21 Juni 1993, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, karyawan swasta, agama Islam, alamat Kampung Ciwalang, RT 2 RW 7 Desa Pangkali, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa saya bekerja di sebuah tempat cucian mobil Setim, tepat jalannya perjuangan pada bulan Agustus tahun 2016 bersama dengan saudara Aib
Aceng dan Hadi, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 pada saat saya masuk kerja, saya mendapat cerita dari saudara Aep. Dia menceritakan malam kemarin, yaitu Kamis tanggal 25 Agustus 2016, Aep didatangi oleh warga sekitar serta para pemuda sekitar dikarenakan saudara Aceng membawa wanita ke tempat di mana saya bekerja. Kemudian Aep mengatakan bahwa dia dipukuli juga oleh para pemuda tersebut, para pemuda sekitar tersebut. Bahwa kemudian saat saya masuk kerja pada hari Senin 29 Agustus 2016 mendengar kabar dari pelanggan cucian mobil ada orang sekitar tempat saya bekerja ada peristiwa kecelakaan sekiranya 2 hari sebelum atau pada tanggal 27 Agustus 2016, bahwa kemudian selanjutnya pada hari Jumat 2 September 2016 saat saya sedang berada di rumah pada malam hari sekitar pukul 7, saya ditelepon oleh saudara Aep diminta menemani saudara Aep ke Polresta Cirebon. Lalu kemudian saya dijemput saudara Aep dan bertemu Rudiana di halaman Polres Cirebon. Bahwa kemudian sesampai di Polres Cirebon, saya bertanya kepada Aep, ada keperluan apa kita ke sini? Kemudian Aep memberitahukan bahwa kita akan jadi saksi untuk peristiwa kematian anak Rudiana. Namun saya tidak mengetahui apa-apa terhadap peristiwa tersebut. Kemudian ada seorang laki-laki yang menghampiri saya dan Aep, dan kemudian Aep mengatakan bahwa itu Rudiana. Lalu saya menanyakan kepada Rudiana, ini ada apa? Kemudian dijawab oleh Rudiana untuk memberi kesaksian kematian anak saya, bahwa selanjutnya saya menyatakan kepada Rudiana saya tidak mengetahui kejadian itu dan tidak mengenal siapapun. Tetapi Rudiana mengatakan bahwa Rudiana akan mengatakan bagaimana kejadiannya dan memberitahukan nama-nama siapa saja yang diketahui oleh saya dan Aep. Bahwa saya merasa bingung dan merasa keberatan untuk dijadikan saksi. Namun Aep dan Rudiana memberitahukan saya lagi untuk tidak khawatir dan mengikuti arahan Aep dan Rudiana. Namun karena sudah terlanjur dalam. Jadi intinya poin yang penting lainnya dari kesaksian Dede adalah terkait dengan pengakuan bahwa sebagian besar pernyataan yang ditulis dalam BAP itu bukan berasal dari pengakuan Dede, tapi itu sudah tulisan atau sudah direkayasa oleh Aibtu Rudiana. Di BAP hanya menceritakan ada segerombolan orang dan terus motor lewat, ada pengejaran, ada pelemparan, membawa bambu, membawa batu, membawa botol aqua. Dan di situ Dede suruh menandatanganinya dan Dede itu nggak tahu apa-apa. Itu BAP untuk apa dan sebagainya. Dede nggak tahu apa-apa dan dia tidak membaca, dan sebab akibatnya pun Dede nggak tahu. Dede tidak berpikiran bahwa dengan menandatangani BAP itu akan terjadi 8 terpidana dihukum seumur hidup. Itu Dede tidak tahu, dan Dede hanya dipaksa oleh Aibtu Rudiana supaya menandatanganinya atas dasar keterangan dari Aep. Jadi Aep sama Aibtu Rudiana dan oknum Polres Cirebon begundal-begundal Rudiana itu memang biadab semua. Jadi dia itu tidak pandai menangani kasus, tapi dia hanya membuat kasus supaya dia dapat prestasi, supaya dia dapat menangkap pembunuh atau pemerkisi. Kalau dia bisa menangkap pembunuh dan pemerkisi, biar dia dapat perhatian dari komandannya dan dipromosikan naik pangkat. Kan itu maksudnya. Dan yang kedua, Rudiana dendam, dan dendam itu dilampiaskan kepada orang-orang yang tak berdosa, bukan pada geng motor, tapi pada geng kuli bangunan yang tak berdosa. Dan akhirnya selang berapa bulan atau tahun kemudian, atas prestasi Rudiana menangkap geng kuli bangunan itu, akhirnya dia naik pangkat dan sampai sekarang menjadi Kapolsek Pametakan dengan pangkat Aibtu. Sebelumnya dia cuma tamatan SMA Bintara ya, cuma pendidikan sekian bulan jadi polisi. Jadi barbar, tidak punya pengetahuan, tidak punya intelijensi yang tinggi, SDM-nya rendah. Terus naik pangkat. Itulah. Jadi asal ngawur, asal barbar, kejam, sadis. Oke kawan, langsung aja kita lanjut persidangannya. Dalam ruang Polres Cirebon saya tidak bisa melakukan apa-apa dan merasa takut karena ketidaktahuan saya akan hukum dan peristiwa tersebut. Bahwa kemudian saya di dalam ruangan Polresta Cirebon langsung dilakukan BAP. Namun sebelumnya masuk ruangan itu saya diarahkan oleh Aep dan Rudiana untuk mengatakan bahwa saya sedang nongkrong di warung serta melihat segerombolan anak-anak yang melempari batu, bawa bambu dan kejar-kejaran memakai kendaraan bermotor di Jalan Perjuangan SMPN 11 Cirebon. Bahwa di dalam keterangan BAP saya membeli rokok
di warung dan melihat segerombolan pemuda nongkrong di sekitar SMP 11 dan melakukan pelemparan batu atau bambu serta kejar-kejaran itu tidak benar, karena semua keterangan yang saya nyatakan di dalam BAP itu di dalam BAP sebelumnya sudah diarahkan oleh Rudiana dan Aep, bahwa yang telah saya nyatakan di dalam keterangan BAP tersebut saya tidak pernah melihat kejadian dan tidak pernah mengalami, karena semua sudah diarahkan oleh Rudiana dan Aep. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan BAP, setelah dilakukannya BAP, saya menanyakan kepada Rudiana bagaimana ini kemudian hari bila dipanggil jadi saksi untuk sidang, kemudian Rudiana menanyakan bahwa tenang saja, kamu tidak usah datang, bahwa saya hanya 1 kali dilakukan pemeriksaan BAP pada tahun 2016 di Polresta Cirebon, dan saya tidak pernah disumpah sesuai agama dan kepercayaan saya atau di bawah Al-Quran. Bahwa kemudian keesokan harinya saya menanyakan kepada Aep, kenapa memberi kesaksian yang akan memberatkan ke depannya. Kemudian Aep mengatakan bahwa saya kesal dengan orang-orang itu yang pernah memukuli saya, yang pernah memukuli Aep. Bahwa kemudian hari ada surat panggilan sidang ke rumah saya, lalu saya telepon ke Rudiana memberikan bahwa ada surat panggilan dari pengadilan, dan saya menanyakan harus bagaimana. Kemudian Rudiana mengatakan sudah, tidak usah datang, tenang saja. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani rohani serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini untuk dapat digunakan sebagai mestinya. Baik, terima kasih Dede. Itu betul pernyataan kamu ya? Betul ya? Apakah ada paksaan saudara menyatakan keterangan tersebut? Tidak ada sama sekali, Pak. Apakah ada yang membayar atau mengasih imbalan kepada saudara? Tidak ada. Tidak ada ya? Saudara di bawah sumpah ini? Ini di bawah keterangan sumpah? Ini Ya? 2024 di bawah sumpah ini. Ya. Tidak pernah diberikan sesuatu ya? Dijanjikan sesuatu tidak pernah ya? Tidak ada. Oke. Dari hati nurani. Jadi saudara di dalam pernyataan ini kan saudara menyatakan bahwa saudara betul ya nongkrong di warung membeli nasi ya di warung nasi rokok di warung Madura. Bersama dengan Aep. Sesudah itu saudara pulang. Ya. Saudara tidak melihat adanya kejadian anak-anak nongkrong depan SMP 11, tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Saudara juga tidak melihat adanya kejar-kejaran di antara dari SMP 11 sampai ke flyover. Tidak, Pak. Ya. Kemudian di dalam keterangan ini saudara juga mengatakan saudara diajak Aep ya untuk ke Polres. Ya benar, Pak. Betul ya? Betul. Padahal saudara tidak mengetahui peristiwa apa